Halo sobatku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan merangkum sebuah film yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Sound of Freedom, di mana film ini bercerita tentang perjuangan seorang polisi yang bertugas di bidang perempuan dan anak, yang mati-matian melaksanakan tugasnya itu meski harus ke markas pemberontak yang terkenal kejam dan keji. Penasaran? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebuah negara di Amerika Latin yaitu Honduras, hidup sebuah keluarga kecil di mana seorang ayah bernama Roberto mempunyai dua orang anak bernama Rocio dan adiknya bernama Miguel. Mereka kedatangan seorang tamu bernama Giselle yang berniat mengontrak kedua anak Roberto menjadi model di tempatnya bekerja. Mengetahui jika Giselle adalah mantan model profesional, akhirnya Roberto setuju dengan ajakan Giselle tersebut. Sesampainya di lokasi, Giselle pun menyuruh Roberto untuk kembali pada malam hari karena sesi pemotretan itu akan berlangsung lama. Malam hari pun tiba, Roberto kembali ke tempat Giselle untuk menjemput anak-anaknya. Namun sesampainya di sana, tempat itu sudah kosong dan anaknya pun hilang entah kemana. Scene lalu berpindah ke California, di mana seorang pria yang bernama Osinski hendak menjual beberapa video mesum anak di bawah umur di salah satu situs ilegalnya. Dan tanpa disadarinya, polisi setempat pun datang dan langsung menangkapnya. Di kantor polisi, salah satu polisi bernama Chris curhat kepada temannya yaitu Tim Ballard, yang mengatakan jika ia merasa frustasi dengan setiap penangkapan yang mereka lakukan kepada para pedofil anak karena mereka tidak bisa menyelamatkan satu anak pun yang menjadi korban tersebut. Tim berpendapat jika anak-anak tersebut sulit ditemukan karena mereka berada di luar Amerika. Setelah melihat beberapa berkas dan video dari tersangka yang sangat menyedihkan, tim lalu mengajak Osinski keluar dari selnya dan berpura-pura menjadi pedofil yang ingin memesan seorang anak yang dijual Osinski. Untuk memperkuat penyamarannya, tim membuat pembebasan bersyarat terhadap Osinski dan berhasil meyakinkannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Osinski mendapatkan seorang anak yang dikirim dari luar Amerika dan hendak dipersembahkan kepada tim. Tapi tiba-tiba setelah mendapat petunjuk dari Osinski, tim mengadakan sweeping di perbatasan antar negara dan berhasil menemukan anak tersebut. Polisi pun langsung melakukan penyergapan kepada mobil tersebut dan membawa anak itu ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter memberitahukan kepada tim bahwa anak tersebut mendapatkan luka robek di bagian anunya yang terjadi sekitar 4 hari lalu. Mendengar hal itu, tim merasa sedih dengan hal yang sudah menimpa Miguel. Ia lalu mengajaknya makan ke sebuah restoran dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Spanyol yaitu Timoteo. Mendengar hal itu, Miguel lalu mengeluarkan sebuah kalung pelindung miliknya yang bertuliskan nama Timoteo juga. Ia mengatakan bahwa kalung tersebut adalah pemberian dari kakaknya yang bernama Rocio. Miguel pun menceritakan bahwa awalnya mereka diculik dan dibawa melalui sebuah kapal kontainer menuju kota Kolombia.
Di sana Miguel lalu berpisah dengan kakaknya karena sudah dibeli oleh om gendut yang bersamanya tadi. Ia pun dibawa ke kota Meksiko dan dipaksa bekerja di sebuah bar untuk beberapa bulan belakangan. Setelah itu ia mendapatkan pesan dari luar Meksiko yang ternyata hal itu telah menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu Miguel percaya bahwa Timoteo yang tertulis di kalung tersebut adalah orang yang akan menjadi pelindung dari semua anak-anak. Tim yang mendengar hal itu meyakinkan Miguel jika ia akan menyelamatkan kakaknya dan membawanya pulang. Akhirnya Miguel dipertemukan kembali kepada ayahnya. Pada kesempatan itu juga Roberto memohon kepada Tim untuk menolong satu lagi anaknya yang bernama Rocio dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Miguel. Saat ingin berpisah, Miguel menyerahkan kalung pelindung miliknya kepada Tim sebagai tanda terima kasih karena telah menjadi penyelamat anak-anak. Kemudian Tim menanyai si gendut yang menculik Miguel untuk mencari informasi tentang pergerakan sindikat mereka. Dari situ ia mendapatkan informasi tentang salah satu sindikat penculik yang bernama Giselle dan kemungkinan anak-anak yang diculik masih berada di Kolombia. Kemudian Tim menelpon salah satu polisi Kolombia bernama Jorge untuk mengajaknya bekerja sama. Sementara itu tampak Rosie yang sedang ditato dan dijual kepada seorang kakek-kakek mesum yang sedang mabok dan akan memperkaosnya. Kembali ke Tim yang sedang meminta izin kepada atasannya untuk melanjutkan kasusnya itu yang terhubung ke kota Kolombia. Namun atasannya merasa jika itu adalah keputusan yang sulit, dikarenakan mereka hanyalah keamanan dalam negeri dan belum ada undang-undang tentang kerjasama antar negara dalam kasusnya itu. Mendengar hal itu, Tim lalu mengungkapkan kesedihannya jika hal itu menimpa dirinya, pasti akan membuatnya sedih dan frustasi. Pada akhirnya, komandannya memberikan kesempatan dengan cara melakukan perjalanan dinas ke Kolombia dalam rangka kunjungan pelatihan. Setibanya di sana, Tim langsung dijemput oleh temannya yang bernama Jorge dan dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Welcome to his office. Di sana, Tim lalu diperkenalkan kepada seorang mantan kartel bernama Vampiro, di mana Vampiro adalah orang yang sangat baik karena dirinya suka membeli anak dari para pedofil untuk dibebaskan. Kemudian Vampiro pun menanyakan apa alasan Tim sampai rela berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anak-anak itu. Dan dia menjawab bahwa anak-anak itu tidak berdosa dan tidak boleh diperjualbelikan sebab mereka adalah anugerah dari Tuhan. My Friday night. Setelah itu, Vampiro kembali menanyakan siapa nama anak yang ingin dicarinya. Tim menjawab bahwa dia bernama Rocio, orang Honduras. Vampiro memberitahukan bahwa dirinya kenal dengan Giselle yang mana orang ini benar-benar pandai menipu sehingga banyak sekali anak-anak yang tertipu olehnya karena dulunya ia seorang mantan model terkenal di Kolombia. Tim pun meminta kepada Vampiro agar mengatur pertemuan dirinya dengan Giselle. Namun hal itu tidak mudah sebab Giselle itu orangnya sangat hati-hati dan hanya ingin bertemu dengan orang-orang terdekatnya saja. Keesokan harinya, setelah membaca sebuah berita tentang klub pengepul anak di Thailand yang ditutup, tiba-tiba Tim mendapatkan sebuah ide untuk melancarkan tugasnya. Ia langsung menghubungi Vampiro dan memberitahukan bahwa dirinya mempunyai ide untuk memancing Giselle beserta kawan-kawannya dengan cara berpura-pura akan membangun sebuah klub pengepul anak-anak terbesar di Kolombia. Soalnya Tim mengetahui seorang investor besar yang sangat suka membantu kepolisian dalam hal menegakkan keadilan. Mengetahui hal itu, Vampiro pun langsung menemui teman Giselle yang bernama Caracas untuk dihadapkan kepada Tim yang sudah siap dengan sandiwaranya. That's it, amigo. No more agua ardiente.
Which one is this? Di sana mereka pun membahas tentang sebuah rencana untuk mendirikan klub pengepul anak terbesar di kota tersebut, dan dirinya akan membayar para pekerjanya sebesar $100.000 setiap tahunnya. We take care of the talent. And the Mendengar hal itu, Karakas pun mempercayai perkataan Tim dan menanyakan berapa anak yang dibutuhkan untuk klub yang akan didirikannya. Dan Tim pun menjawab bahwa dirinya membutuhkan sekitar 50 atau 60 anak. Tanpa basa-basi, Karakas pun menyanggupinya dan bergegas pergi, namun diikuti langsung oleh Jorge. Di sebuah kafe, tampak Karakas telah bertemu dengan beberapa temannya yang dimana salah satunya adalah Giselle, sang buronan incaran mereka. Di sisi lain, kabar buruk datang dari atasan Tim yang mengabarkan jika masa pelatihan Tim sudah selesai dan mengharuskannya untuk kembali ke Amerika. Namun Tim tetap bersikeras akan menjalankan misinya sekalipun ia harus mengundurkan diri sebagai polisi. Kemudian, Tim pun menemui seorang investor kaya raya bernama Pablo yang sudah sering bekerja sama dengan kepolisian. Tim meminta bantuan kepada Pablo agar mendanai dirinya untuk menolong 50 orang anak yang akan diperjualbelikan oleh Giselle beserta kawan-kawannya. Akan tetapi kali ini Pablo tidak bisa membantunya karena mengetahui jika Tim sudah mengundurkan diri dari kepolisian. Hal itu pun membuat Tim benar-benar merasa kecewa. Namun ia menitipkan foto Rocio dengan sebuah pesan yang membuat Pablo merasa kasihan kepada anak-anak itu. Keesokan harinya Pablo datang menemui Tim dan mengatakan bahwa sekarang dirinya bersedia membantunya. Hal itu membuat Tim merasa bahagia, lalu mereka pun berkumpul dan menyiapkan rencana. Located here. Untuk meyakinkan para sindikat ini, Tim dan kawan-kawan berniat menyewa sebuah pulau untuk dijadikan sebuah tempat yang akan menjadi lokasi penyergapan nanti. Malam harinya, Giselle dan beberapa teman-temannya diundang datang ke hotel Tim untuk memastikan jika bisnis yang telah dibuat bisa berjalan lancar ke depannya. Di momen ini, Tim meyakinkan Giselle bahwa dirinya membutuhkan 50 orang anak yang mana sebagai bayarannya ia akan memberikan langsung $100.000 jika hal itu bisa tercapai. Mendengar itu, dengan senang hati Giselle pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, tak diduga, Tim mendapatkan kabar baik dari atasannya yang dimana ia telah mendapatkan persetujuan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Kolombia untuk membentuk operasi penyelamatan dengan kepolisian setempat. Dengan cepat mereka langsung menyusun strategi dengan menaruh beberapa kamera pengawas dan persiapan penyergapan. Tidak lama kemudian, Giselle beserta kawan-kawannya pun datang dengan membawa anak-anak pesanan mereka. Namun ternyata anak-anak yang dibawanya hanya sekitaran 30 orang saja, yang membuat Tim harus membatalkan penyergapan dan menunggu beberapa sisa anak yang akan datang. Kemudian mereka diperkenalkan dengan seseorang yang menjadi bos besar dalam sindikat tersebut yang bernama Don King. Di mana saat itu juga Tim pun langsung menyerahkan uang kepada sindikat tersebut untuk meyakinkan mereka. Dan untuk berjaga-jaga, Tim menyiapkan rencana dengan menyuruh Jorge memisahkan Don King saat penangkapan nanti. Saat menjelang sore hari, akhirnya sisa rombongan anak-anak tersebut pun datang, sehingga operasi penyergapan pun dimulai.
Mereka yang melihat Don King yang dipisahkan dan tidak diborgol merasa bahwa Don King telah berkhianat dan menjebak mereka semua. Di tempat yang terpisah, George melaporkan hasil penangkapannya kepada tim dan menjelaskan jika mereka telah berhasil menyelamatkan 54 orang anak. Namun saat tim menanyakan apakah ada nama Rocio dalam rombongan anak tersebut, George pun menjawab tidak ada. Walaupun merasa kecewa, setidaknya tim tetap bahagia karena berhasil menyelamatkan 54 anak tersebut. Di kantor polisi, seorang pria, kita sebut saja Kribo, diinterogasi untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Rocio. Setelah mendapatkan beberapa ancaman, akhirnya Kribo mau membuka mulut jika Rocio telah dijual kepada salah satu pemimpin pemberontak bernama Scorpio. Mendengar hal itu, George pun merasa jika kemungkinan Rocio sudah tidak tertolong. Kemudian mereka mendiskusikan tentang dugaan lokasi Rocio dijual. George menambahkan jika tempat tersebut adalah hutan belantara yang sangat dijaga ketat oleh pemberontak. Bahkan polisi dan tentara Kolombia tidak mampu memasuki lokasi tersebut. Mendengar itu, Vampiro mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang bisa diizinkan masuk wilayah tersebut yang dimana orang itu adalah tenaga medis. Tanpa pikir panjang, tim langsung mengutarakan idenya untuk menyamar sebagai dokter yang hendak mengobati penyakit menular. Dan dengan percaya diri, Vampiro pun setuju untuk membantu tim dengan idenya itu. Setelah semua persiapan selesai, mereka diberikan GPS oleh George untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal yang fatal. Setidaknya George masih bisa menemukan mayat mereka berdua. Kemudian misi pun berlanjut di mana mereka menyamar sebagai petugas medis dari PBB dan mulai mencari beberapa informasi dari penduduk perbatasan tentang keberadaan pemberontak Scorpio berada. Ternyata lokasi tersebut harus melewati sungai yang kecil, di mana tim dan Vampiro pergi menuju sarang pemberontak tersebut untuk menyelamatkan Rocio. Akan tetapi mereka langsung disambut dengan beberapa tembakan dari anak buah Scorpio yang menjaga area tersebut. Saat diinterogasi, mereka mengaku sebagai petugas medis dari PBB yang sedang melakukan vaksinisasi terhadap penduduk untuk mencegah penularan penyakit kolera. Setelah diperiksa, memang barang bawaannya hanyalah vaksin. Para pemberontak itu memberikan syarat jika salah satu dari mereka sajalah yang bisa masuk ke markas besar. Oleh sebab itu, tim mengajukan diri untuk dibawa ke sana. Vampiro pun kembali ke ujung sungai di mana di situ ada George yang berjaga-jaga jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Di sisi lain, tim yang dalam perjalanan menuju markas pemberontak melihat beberapa penduduk di situ yang sedang memanen daun koka yang menjadi salah satu bahan dari obat kokain. Setibanya di lokasi, ia lalu dipertemukan kepada sang bos besar, yaitu Scorpio. Tim lalu menjelaskan tentang niatnya datang ke situ untuk memeriksa beberapa penduduk yang dikhawatirkan terkena penyakit kolera. Tim menyarankan jika orang yang mendapat gejala tersebut harus dibawa olehnya untuk diobati. Namun Scorpio berkata, jika tim menemukan orang yang bergejala, orang itu harus dibawa kepadanya untuk dieksekusi langsung. Kemudian tim menjalankan tugasnya untuk memeriksa beberapa penduduk di situ sembari mencari Rocio. Setelah lama mencari, tim melihat seorang anak kecil dengan tato di punggungnya. Dan benar saja itu adalah Rocio yang selama ini ia cari. Namun tidak lama kemudian, Scorpio datang untuk memastikan apakah Rocio terkena penyakit atau tidak. Dengan cepat, tim menjawab jika Rocio baik-baik saja. Malam pun tiba. Tampak Scorpio beserta anak buahnya yang sedang bernyanyi-nyanyi sembari mabuk-mabukan, yang mana kesempatan itu diambil oleh tim untuk menemukan Rocio.
Saat tim menemukannya, secara tidak sengaja Rocio berteriak yang sempat didengar oleh Scorpio. Dengan cepat, tim menyuruh Rocio tetap tenang, lalu ia bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak lama kemudian, Scorpio datang menanyakan alasan Rocio berteriak tadi. Namun Rocio mengatakan jika ia berteriak karena mengalami mimpi buruk. Mendengar itu, Scorpio lalu membawanya ke tempat tidur yang lebih besar untuk melampiaskan nafsunya. Tapi tiba-tiba akhirnya tim berhasil mengalahkan Scorpio dan membawa Rocio kabur dengan mengendap-endap lalu mencuri sebuah perahu. Di sisi lain, anak buah Scorpio yang mendapati komandannya telah tewas segera memberikan kabar itu kepada semua orang untuk mengepung area tersebut. Jorge dan Vampiro yang menunggu di ujung sungai segera menyambut mereka berdua dan bergegas pergi dari situ. Walaupun dihujani beberapa tembakan saat pelariannya, akhirnya mereka berhasil lolos dari area pemberontak itu. Melihat Rocio yang masih merasa ketakutan, tim pun memberikan kembali kalung miliknya. Dan secara tidak langsung mengabarkan jika adiknya Miguel sudah duluan diselamatkan. Keesokan harinya, Rocio yang sedang dirawat di rumah sakit akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayah dan adiknya. Dan di sini tim pun merasa sangat bahagia karena bisa melihat Roberto berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Di akhir film kita diperlihatkan sosok Tim yang sebenarnya, di mana ia memutuskan untuk tinggal di Kolombia dan bekerja sama dengan Jorge untuk membasmi sindikat perdagangan anak tersebut. Sampai film ini dirilis, Tim berhasil menyelamatkan 120 orang anak dan menangkap kurang lebih 12 pedofil. Dan hal ini pun membuat Tim Ballard menjadi pelopor pemerintah AS untuk membuat undang-undang kerjasama antar negara dalam kasus perdagangan anak. Seperti biasa, jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga film ini dapat menghibur waktu santai Anda sejenak. Saya Josby undur pamit dan better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.